warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Satrio Piningit 666. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di channel YouTube saya ini. Dan juga sudah subscribe dan banyak sekali kritik dan saran untuk kemajuan video atau channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kritik dan sarannya, dan juga sudah meluangkan banyak waktu untuk menonton video-video saya ini. Mudah-mudahan sih kedepannya makin banyak yang subscribe dan juga yang nontonnya makin banyak. Meskipun dari data studio YouTube itu angkanya sudah pasti banyak kenaikan ya, tidak bisa dibohongi lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini dan juga tetap stay tune, saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih ya teman-teman semua. Berkat Anda, channel kami ini terus ada dan berkarya, maka izinkanlah kami terus untuk berkarya lebih inovatif lagi atau kreatif lagi dengan kritik dan saran dari teman-teman semua. Sekali lagi, dan saya tidak akan lelah untuk berterima kasih kepada teman-teman semua, karena channel YouTube saya yang bungsu ini ataupun junior ini perkembangannya pesat sekali dan sudah dapat banyak iklan ya dari YouTube untuk tiap-tiap videonya. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih. Saya akan kali ini saya akan membahas tentang ramalan Ronggo Warsito yang ditulis itu di Serat Centini jilid kelima ya. Kitabnya atau karangan itu bisa disebut ke Serat Kalatida ya, Kalatida maksud sih. Jadi dalam Serat Kalatida ini termasuk dalam Serat Centini. Kalau kita lihat ini, Ronggo Warsito itu asal usulnya seorang pujangga Indonesia yang lahir di tanah Jawa tanggal 15 Maret tahun 1802. Tahun 1802 berarti itu kan masih penjajahan Belanda ya. Iya, jadi itu udah lama juga sih, lama banget ya. Setelah zaman kerajaan kayaknya sih. Jadi dalam ramalannya itu, jadi kalau misalkan serat itu adalah, saya jelaskan dulu ya tentang serat ya. Serat itu jadi hasil olah batin seseorang ataupun perjalanan spiritual yang menghasilkan sebuah karya. Banyak orang yang menyebutnya sebagai ramalan ataupun karya sastra. Jadi kalau misalkan itu hanya karangan-karangan halusinasi, saya sih kurang setuju ya, karena itu memang berdasarkan tingkat spiritual seseorang untuk membuat atau mendapat getaran dari alam ataupun dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar tidaknya ramalan beliau tersebut saya serahkan kembali kepada teman-teman semua untuk menyikapinya. Jadi ke isinya sih nanti saya akan sebutkan beberapanya saja ya intinya, jadi nggak semuanya saya sebutkan. Dari Ronggo Warsito ini itu dia tuh dapet bakatnya itu dari seorang Raden Tumenggung Sujana Putra ya, kalau nggak salah sih ya. Raden Tumenggung Sujana Putra kalau nggak salah, ingat sama namanya sih. Yang dikenal juga dengan sebutan Pangeran Kranggayam kalau nggak salah. Iya, Kranggayam. Jadi itu dari seorang pujangga
dari Kraton Pajang, setahu saya itu yang pernah ngarang kitab namanya Nitis Ruli, Nitis Ruti. Saya agak lupa ingat sih nama kitabnya itu. Jadi dalam gambarannya ataupun ramalannya dari Ranggawarsita ini ada disebutkan 7 orang satria, nama-namanya ya. Salah satunya nanti apa tuh? Ya langsung aja kita sebutin ya nama-nama satrianya ini. Ya disebut dengan Satria Kinunjara Murwa Kuncara. Karena namanya panjang makanya saya baca ya. Takut salah sebut soalnya sih. Jadi saya baca sekali lagi. Satria yang pertama disebut dengan nama Satria Kinunjara Murwa Kuncara. Satria yang kedua disebut dengan Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Satria yang ketiga disebut dengan Satria Junumput Sumela Atur. Satria yang keempat disebut dengan Satria Lelana Tanpa Rame. Satria yang kelima itu Satria Piningit Hamong Tuh. Yang keenam itu Satria Boyong Pembukaning Gapura. Dan yang terakhir ataupun 7 itu disebut dengan Satria Pinandito Sanisihan Wahyu. Mungkin untuk yang ketujuh ini banyak sekali ya, mungkin teman-teman banyak mendengar ataupun pernah baca tentang yang ketujuh ini, karena namanya sering disebut-sebut oleh banyaklah media ataupun orang tua, ataupun sering juga di keraton-keraton itu namanya sering disebutkan, yaitu Satrio Pinanditan Sinisihan Wahyu. Nanti kalau menurut saya sendiri sih ada kedelapannya yang disebutkan, jadi bukan cuma 7 ya. Kalau kita membaca ramalannya Ranggawarsita ini, jadi kalau yang kedelapannya ini saya agak lupa ingat. Cuman saya coba baca nih, Sultan Eru Cakra. Jadi memang tidak disebutkan di dari urutan itu tersebut, tidak disebutkan. Cuman di sini Ranggawarsita menyebutkan satria ke-8 tersebut dengan nama Sultan Eru Cakra. Jadi baitnya saya bacakan sedikit ya. Leuwih adil para atta lumuh maring Branasta nama Sultan Eru Cakra tanpa sangakan rawuh hira tan ngadu bala manungsa mung sirullah prajuritnya tungguling dikir kewala mungsuh rerep sirep sirna. Artinya secara bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti ini ya. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Eru Cakra, atau pemimpin yang memiliki wahyu. Tidak ketahuan ataupun tidak tahu asal usulnya dari mana, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya sirullah prajuritnya atau pasukan Allah ya, sirullah itu. Secara harfiah ataupun secara bahasa, sirullah itu hampir mirip atau sama dengan jundullah, yang sama-sama bala tentara dari Allah. Dan senjatanya adalah semata-mata zikir dan doa. Musuh semua bisa dikalahkannya. Itulah bait yang membahas tentang satria ke-8 yang diramalkan atau yang disebutkan oleh sang pujangga ataupun sang pengarang Ranggawarsita. Jadi untuk teman-teman ini sekedar gambaran aja sih. Selain dari Serat Jayabaya ataupun dari Serat Siliwangi ya,
menyebutkan tentang bocah Angon. Jadi di seorang penjangka lain juga menyebutkan sih ya, tentang ramalannya sang Satria Piningit ataupun satria-satria yang lain. Jadi apakah tadi yang saya sebutkan itu 8 nama, apakah satu orang atau memang 8 sosok? Eh, itu sih gimana teman-teman menyikapinya ya? Apakah itu dongeng, fakta, visi, ya walaupun halusinasi. Ya intinya sih kita cuma belajar sejarah aja. Jadi suatu kebudayaan itu jangan sampai punah ya. Bahkan harusnya kita turunkan kepada anak cucu kita. Terlepas memang ada ya ramalan beliau atau kata-kata beliau itu yang mirip dengan kejadian saat ini atau yang terjadi ya, yaitu kejadiannya itu di beberapa diantaranya ya, saya sebutkan saja artinya. Itu alam pun ikut terpengaruh dengan banyaknya terjadi gerhana matahari dan bulan. Itu banyak sekali terjadi ya fenomenanya di ya beberapa tahun ke belakang lah, 2 tahun ke belakang itu udah ada fenomenanya. Lalu hujan abu, gempa bumi, banjir itu jadi hampir benar sih kata-kata atau ramalannya dari Renggawarsita itu. Jadi alam pun ikut terpengaruh. Apakah nanti 8 satria itu sudah muncul ataupun 7 satria, menurut teman-teman nggak salah juga sih 7 atau 8. Jadi kita bebas deh berpendapat masing-masing aja. Jadi itu apakah benar nanti ramalannya Renggawarsita akan terwujud? Nah, saya jelaskan sekali lagi. Sumber dari karangan Renggawarsita itu ada di serat Kolotido yang tertuang di serat Centini jilid kelima karya Susuhunan Pakubono ke-5. Di pupuhnya itu atau babnya ya, di pupuh 257 dan 258. Sempat sedikit sih emang, cuman itu intinya ya hampir bisa dibilang mendekati kebenaran yang terjadi pada saat ini, yaitu fenomena-fenomena alam, terus juga zaman kala benda seperti banyaknya penyakit ataupun wabah, dan juga banyak yang meninggal secara mendadak. Itu beberapa inti dari ramalan dari Renggawarsita tersebut ya teman-teman ya. Jadi untuk yang agak penting itu bukan yang penting sih, cuman lanjutan dari ramalan Renggawarsita ini saya bacakan artinya aja. Tumpes tapis tan namanga kerana panjenengan nata amrih kartaning nagara harjaning jagat sadaya dahare jroning sawarna deng wangeni kata hira pitung real ika tan karsa lamun luwiha. Artinya itu secara bahasa Indonesia kurang lebih semua musuh dimusnahkannya oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara dan kemakmuran semuanya. Hidupnya sederhana dan tidak mau melebihi penghasilan yang diterimanya. Jadi ini membahas tentang Sultan Heru Cakra ya. Tadi saya lupa nyebutin ya. Jadi setelah kita membahas tentang
isi dari ramalan Rangga Warsito, saya tertarik nih ngelihat sebuah foto di internet itu tahun 2018 itu pas erupsi Merapi ya. Pas erupsi Merapi itu ada sosok penampakan di gunungnya saat meletus. Itu seorang pria yang sangat tinggi besar di atas gunung, dari kilatan cahaya, tapi kelihatan banget sosok mukanya ya. Jadi nanti teman-teman lihat sendiri, saya akan perbesar. Sosok pria itu kayaknya sih menunjukkan wajah aslinya, yang sangat gagah, masih muda, pakai mahkota juga. Dan juga itu terjadinya tahun 2018. Sehari sebelumnya di foto yang kedua nanti ya, itu di atas awan siang-siang, sehari sebelum Merapi meletus itu tahun 2018 ada penampakan kereta kencana Ratu Kidul. Kalau misalkan mungkin teman-teman lihat videonya ya, itu videonya video lucu sih sebenarnya. Dan juga intinya sih awan dilingkarin, terus ada, kita suruh merhatiin gambar mana nih yang ada sosoknya. Ternyata gambarnya itu balon dengan balon kuda dengan keretanya. Jadi itunya hanya lelucon aja sih menurut versi sumber saya nih ya, dari internet. Tapi kalau misalkan kita perjelas nih dengan versi terawangan ataupun mata batin dari teman-teman Sukma Cindaku, hasil tim kami lah di sini. Jadi sosok itu emang betul-betul ada gambaran ataupun terlihat kereta kencana yang sedang dinaiki oleh Ratu Kidul. Tapi beliau bertemu seseorang ataupun seorang pria di langit. Nanti perbedaan ukurannya sih kelihatan banget besarnya, antara sosok kereta Ratu Kidul itu dengan sosok laki-laki yang ada di gambar. Jadi kalau misalkan sumber yang saya lihat itu sebenarnya hanya untuk lelucon atau bercanda ataupun ngeprank ya istilahnya, tapi dari sisi gaibnya itu memang ada dua sosok, yaitu Ratu Kidul dan juga seorang pria. Apakah dia Satra Piningit? Saya juga nggak berani memastikan sih, teman-teman semua. Kesimpulannya kita buat kita masing-masing aja deh. Kalau saya mengatakan itu bahwa ABCD, ya pembuktiannya sulit karena namanya hal gaib kan, nggak ada yang bisa membuktikannya ya. Jadi sekian itu gitu aja deh teman-teman untuk video saya kali ini. Nanti di akhir tayangan ini bakal ada fotonya, diperhatikan aja secara seksama, kelihatan jelas kok. Terima kasih teman-teman ya yang udah subscribe dan juga nonton video saya ini. Saya nggak letih-letihnya untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang tetap stay tune di channel Fitria Piningit 666 ini. Mohon bantuannya, subscribe-nya, like-nya, dan komennya juga boleh di-share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Halo.